Stargirl, serial baru dari DC Universe dan The CW ini mungkin akan jadi salah satu serial DC terbaik sepanjang masa. Pasalnya, serial ini mengangkat kisah beberapa karakter yang sama sekali belum familiar, jadi dicintai banyak orang. Ada Starman, Stargirl, Hourman, Wildcat, Dr. Midnight, Brainwave, hingga Icicle. Ceritanya sederhana dan mudah dimengerti, tapi tetap menunjukkan keseriusan. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe channel kita dan mohon untuk tidak skip iklan ya, agar channel ini tetap berkembang. Oh ya, spoiler warning buat kalian yang belum menyelesaikan season 1 serial Stargirl ini sampai habis. Dan bagi kalian yang sudah nonton, yuk kita lanjut! Serial Stargirl ini masih berada di Arrowverse dan masuk ke Earth 2 yang dibuat ulang oleh Oliver Queen pada saat event Crisis on Infinite Earths. Tapi karakter-karakter di sini belum ada yang mengetahui mengenai multiverse. Jadi benar-benar fokus ke kehidupan remaja. Apalagi Stargirl dan anggota JSA lainnya masih di masa awal mendapat kekuatan. Stargirl di sini pun berbeda dengan Stargirl di serial Legends of Tomorrow ya guys. Dimulai dengan Courtney Whitmore, seorang remaja baru di kota kecil Blue Valley yang mendapat tongkat kosmik simpanan ayah tirinya, Pat Dugan. Tongkat itu merupakan kepunyaan Starman yang sudah meninggal sehabis kalah melawan Injustice Society of America atau yang biasa disebut dengan ISA 10 tahun yang lalu. Karena tahu bahwa beberapa anggota ISA berada di Blue Valley, Courtney berusaha membentuk New JSA. Ia bertemu dengan Yolanda Montes yang menjadi Wildcat, Rick Tyler yang menjadi Hourman, serta Beth Chapel yang menjadi Dr. Midnight. Pat Dugan yang punya robot besar bernama Stripe pun masuk ke dalam tim. Courtney juga sempat merekrut anak dari Brainwave yang bernama Henry King Jr. Namun sang ayah terpaksa membunuh Junior karena tak mau bergabung dengannya. Terakhir ada Shining Knight, anggota JSA lama yang pulih dari amnesianya. Mereka bersatu melawan ISA yang ingin membangun Amerika baru. Hourman dan Stripe C melawan Solomon Grundy, Stargirl melawan Icicle, dan yang tadi sangka adalah Wildcat aka Yolanda Montes yang melawan Brainwave. Sebenarnya kalau dilihat agak aneh sih ya, villain sekuat Brainwave bisa kalah dengan seorang wanita yang baru mendapatkan kostumnya beberapa minggu lalu. Tapi Brainwave-nya juga sih ya yang gak pikir panjang, pakai acara nyamar jadi Henry King Jr. segala. Di episode terakhirnya, New JSA akhirnya bisa mengalahkan para anggota ISA. Well, walau begitu, anggota ISA ini masih banyak yang hidup guys. Ada Solomon Grundy yang dilepaskan oleh Rick Tyler begitu saja, lalu The Gambler yang entah pergi kemana. Juga Sportmaster dan Tigress yang palingan cuma babak belur setelah kalah melawan JSA. Begitupun Cindy Burman yang menemukan Eclipso di gudang milik William Zarek. Siapa tuh Eclipso? Di komik, Eclipso merupakan sebuah iblis yang terkurung dalam sebuah permata. Ia bisa merasuki pikiran-pikiran orang dan menumbuhkan kebencian di dalamnya. Nah, Cindy Burman mungkin bakal jadi musuh yang sulit dikalahkan di season 2 nanti. Apalagi dia masih satu sekolah dengan Courtney. Terus gimana dengan orang misterius yang mengunjungi markas ISA? Dia bernama The Shade. Kalau kalian ingat di episode 1 saat JSA kalah melawan ISA, ada Dr. Midnight yang ditarik oleh tangan besar tiba-tiba kan? Nah, tangan itu merupakan bayangan yang menjadi senjata utama The Shade ini guys. Mungkin aja dia bakalan mengambil alih kepemimpinan Icicle di season 2 nanti dan menghadirkan anggota baru ISA. Semoga saja penggambaran karakter ini lebih bagus ya. Di komik dia bahkan bisa mengubah hari yang cerah menjadi malam. Berikutnya kita ngomongin kejutan besar di akhir season ini guys. Yap, Starman aka Sylvester Pemberton masih hidup. Banyak banget pasti pertanyaan kita yang muncul saat ngeliat scene ini. Di mana Starman 10 tahun terakhir? Mengapa dia baru muncul? Apakah dia menginginkan tongkat dan kostumnya kembali? Lantas, bagaimana dengan Courtney? Sylvester Pemberton sendiri sebenarnya bukanlah Starman asli, bukan pula bagian dari JSA. Kalau di komik ya, Starman di komik bernama Jack Knight, bukan Sylvester. Karakter Sylvester sendiri muncul sebagai pahlawan di Perang Dunia Kedua bersama Stripe C dan Seven Soldiers of Victory. Singkat cerita, dia akhirnya mendapat sabuk kosmik yang membuatnya bisa terbang dan menjadi hero bernama Skyman. Nah, di serial Stargirl ini, Sylvester terlihat memakai sabuk merah yang juga dipakai Courtney Whitmore sebagai Stargirl. Tapi nggak ada kejelasan apakah sabuk itu benar-benar bisa membuat mereka terbang. Mereka hanya mengandalkan cosmic stuff. Intinya adalah bagaimana Sylvester mendapatkan tongkat kosmiknya.
Bisa jadi The Real Starman lah yang memberikan ia tongkat itu. Terus apakah The Real Starman ini masih hidup? Apakah dia akan tampil dan beraksi di season 2? Kita lihat aja ya guys. Nah, terus bagaimana Sylvester bisa hidup lagi? Kami punya teori nih. Bisa aja sebenarnya Sylvester cuma pura-pura mati karena ingin menjatuhkan Pat Dugan dari kehidupan superhero. Karena jika mereka berdua masih beraksi sebagai superhero, maka ISA akan memburu mereka dan kemungkinan mereka akan terbunuh. Maka dari itu, Sylvester pura-pura mati dan menghilang dari kehidupan Pat. Dia balik lagi mencari Pat saat mengetahui kejadian di Blue Valley. Dan mungkin disinilah permasalahan di season 2 muncul. Starman aka Sylvester Pemberton sekarang tak punya Cosmic Staff. Apakah Sylvester dan Courtney akan rebutan Cosmic Staff seperti ibu-ibu toko yang sedang ngejar diskon? Hanya Geoff Johns yang tahu. Masih ada beberapa villain nih yang belum terungkap. Ada anaknya Anaya Bowen yang dikisahkan jadi seorang pendendam. Terus ada anaknya Sportmaster dan Tigress yang bernama Artemis Croc. Dan masih ingat gak dengan anaknya Icicle atau Jordan Mahken yang bernama Cameron Mahken? Di komik, dia jadi anggota Injustice Society of America dan seorang villain yang cukup berbahaya nih guys. Walau begitu, dia juga sempat gabung ke JSA atas rasa terima kasih kepada mereka yang telah membebaskannya dari penjara modern bernama The Slab. Kalau di serial sih ngarepnya dia jadi baik ya, apalagi dia mulai deket tuh sama Courtney. Nah, dengan berakhirnya video ini, kami pengen ngasih tahu bahwa kunjungan ke akun kami @mv.indonesia jadi lebih mudah dengan mengklik link di bawah. Boleh juga follow-nya kok. Silakan like video kami jika kalian suka. Kalian juga boleh komentar tentang bagaimana pendapat kalian mengenai season 1 Stargirl ini. Share juga videonya ke teman-teman kalian. Hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami. Terus dukung kami ya dengan kritik dan saran kalian. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!